Coba kita dengar kawan kita yang satu. Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran untuk mewakili Indonesia di Asik. KTT G20. Cuman masalahnya, Gibran yang berangkat, tapi Asik. gue yang deg-degan. Jangan sampai pas di sana Kawan. dianya malah bagi-bagi skincare ke peserta KTT G20. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia. Begitu ya. Oh, sama satu lagi. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri. Masa nggak bisa pakai bahasa Inggris? Anda bilang Gibran yang berangkat, gue yang deg-degan. Lucu Anda kawan. Kenapa juga kamu yang deg-degan coba? Apa hubungannya, apa urusannya Anda deg-degan kalau Gibran yang berangkat? Saudara enggak, gitu ya. Kawan enggak. Dan VT Anda ini kan sudah dijawab tuntas oleh Pak Gibran, ya kan? Jadi saya juga nggak perlu memberikan penjelasan tentang VT Anda ini, karena sudah banyak juga kawan-kawan 58% saya yang sudah meng-counter VT ini dengan sangat baik. Justru yang ingin saya bahas bukan VT ini, tapi konten-konten kawan yang satu ini di banyak VT-nya. Umpama ini adalah pekerjaan, saya pastikan job desk kawan ini yang paling gampang sedunia. Tidak butuh sekolah untuk punya job desk seperti ini. Kenapa? Pekerjaan hanya menjelek-jelekkan orang. Pekerjaan hanya mencari salahnya orang. Mencari kekurangan orang. Sampai dia nggak sadar kalau dirinya itu siapa dan yang sedang dijelek-jelekkannya itu sudah melambung tinggi. Kalau cuma menjelek-jelekkan orang kawan, saya pastikan saya tidak kalah hebat dari Anda. Saya serius. Saya bisa menjelek-jelekkan orang lebih hebat dari Anda. Jangankan orang. Emas batangan 24 karat pun bisa saya jelek-jelekan. Nggak percaya? Kita coba. Nih emas batangan. Menurut saya emas batangan ini kurang estetik bentuknya. Nggak simetris, ya kan? Untuk barang semahal ini. Tulisannya pun nggak elegan sama sekali. Benda ini kawan terlalu lunak, terlalu gampang tergores. Warnanya juga kuning mencolok, sehingga orang jarang memakai ini untuk sebagai perhiasan. Orang lebih suka memakai emas 22 karat sebagai perhiasan karena tidak begitu mencolok. Jadi kalau dipakai kuningnya nggak norak banget gitu. Kawan, dan ketahuilah, seperti apapun saya menjelek-jelekkan emas ini, sama sekali tidak akan mempengaruhi kualitas value atau harganya. Bahkan semakin hari, semakin tahun akan semakin mahal harganya. Bahkan jika dibuang ke tong sampah sekalipun, orang akan berebut mengambilnya. Kawan, semoga Anda paham apa yang saya maksud dengan narasi tersebut. Dan justru saya sayangkan kita sudah mengeluarkan biaya mahal-mahal untuk sekolah. Sudah capek-capek orang tua menyekolahkan kita. Dan deskripsi menjelek-jelekkan ini tidak pernah kita temukan di bangku sekolah, kawan. Dari SD sampai tingkat kuliah. Tidak pernah saya menemukan mata pelajaran mengunderestimate orang. Tapi saya nggak tahu juga sih Anda melakukan ini apakah karena Anda benci, tapi benci kenapa gitu. Apakah Anda pernah dekat dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Gibran? Apakah Anda pernah berbisnis? Entahlah, saya juga nggak tahu apakah job desk Anda seperti ini gara-gara ada yang mengendorse dan membayar Anda? I don't know. Who knows? Saya juga nggak tahu. Cuma Anda yang tahu, kawan. Sehat selalu, salam santuy.